Kemerdekaan Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus bukanlah hasil dari perjuangan yang mudah. Hari Kemerdekaan Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus menjadi momen tepat untuk mengenang para pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia, yang tak hanya tokoh nasionalis dan cendekiawan, tetapi tokoh agama termasuk ulama dan habaib juga ikut berjuang melawan penjajahan. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno atau Bung Karno pernah melontarkan kata, jas merah, yang memiliki arti untuk mengingatkan masyarakat agar jangan sekali-kali melupakan sejarah Indonesia, karena di dalamnya terdapat banyak jerih payah perjuangan para pahlawan. Dari banyaknya pahlawan yang membantu membela dalam memerdekakan Indonesia, ternyata ada sosok tokoh ulama yang ikut berjuang di dalamnya. Sayangnya, peran besar tokoh ulama ini tidak banyak yang mengetahui sehingga nama mereka begitu asing di telinga kaum muda zaman sekarang. Lalu, siapa sajakah tokoh ulama dari kalangan habaib yang sempat berperan dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia? Berikut tokoh ulama dari kalangan habaib yang berperan dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang RRI berhasil merangkum dari beberapa sumber, diantaranya. 1. Al-Habib Ali Al-Habsyi, atau biasa disebut Habib Ali Kuitang. Al-Habib Ali Al-Habsyi lahir di Jakarta tanggal 20 April tahun 1870. Beliau merupakan salah satu yang berperan dalam kemerdekaan dalam penentu hari dan waktu proklamasi. Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno sebelum memproklamasikan kemerdekaan terlebih dahulu menemui Habib Ali Al-Habsyi. Pada saat itu Insinyur Soekarno meminta pendapat hari dan waktu yang tepat untuk membacakan proklamasi. Selain itu, dirinya sempat ikut mendorong berdirinya partai politik yang berasaskan Islam pertama kali di Indonesia yang dikenal dengan Partai Syarikat Islam. Beliau juga merupakan pelopor berdirinya Majelis Taklim di Indonesia. Namun pada tahun 1968 tepatnya di Jakarta tanggal 10 Oktober beliau wafat. 2. Al-Habib Idrus Al-Jufri, atau biasa disebut Guru Tua. Tokoh ulama satu ini memiliki peran penting dalam kemerdekaan sebagai pengagas bendera pusaka merah putih. Al-Habib Idrus Al-Jufri lahir di Tarim, Yaman, tanggal 15 Maret tahun 1892 Masehi. Beliau merupakan keturunan Al-Imam Al-Khawasah bin Abu Bakar Al-Jufri. Beliau merupakan tokoh pejuang di Provinsi Sulawesi Tengah, dalam bidang pendidikan agama Islam. Pada usia 41 tahun dirinya mendirikan sebuah lembaga pendidikan Al-Khairat. Pada tanggal 22 Desember tahun 1969 Masehi dirinya wafat di Palu, Sulawesi Tengah. 3. Al-Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II merupakan tokoh. Selain itu, dirinya sempat ditugaskan oleh Bung Karno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara kita. Dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 30 Maret tahun 1978, bangsa yang sangat berjasa dalam kemerdekaan salah satunya dalam perancangan lambang negara Elang Raja Wali Garuda Pancasila. Lelaki kelahiran Pontianak, tanggal 12 Juli tahun 1913 Masehi ini merupakan salah satu peserta konferensi meja bundar saat Belanda akhirnya mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. 4. Al-Habib Hussein Muthohar, diberi gelar kehormatan negara Bintang Mahaputra atas jasanya menyelamatkan bendera pusaka merah putih dan juga memiliki bintang gerilya atas jasanya ikut berperang gerilya pada tahun 1948 hingga 1949. Nama Al-Habib Hussein Muthohar menjadi perbincangan di kala itu. Lelaki kelahiran Semarang, tanggal 5 Agustus tahun 1916 Masehi ini, dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pencipta lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan yang sampai saat ini masih dikumandangkan dan terkenal yakni Himne Syukur, Mars Hari Merdeka, Dirgahayu Indonesia dan tanggal 17 Agustus. Selain itu, Habib Muthohar juga aktif dalam kegiatan kepanduan. Ia merupakan salah satu orang tokoh ulama pandu rakyat Indonesia Gerakan Kepanduan Independen yang berhaluan nasionalis. Pada tanggal 9 Juni tahun 2004 Masehi beliau wafat. 5. Al-Habib Ahmad Assegaf, tokoh ulama dari kalangan habaib terakhir yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia yakni Al-Habib Ahmad Assegaf. Habib Ahmad Assegaf lahir di Yaman 1879 Masehi. Habib Ahmad Assegaf dikenal sebagai wartawan, sejarawan dan sastrawan keturunan Arab yang terkenal pada masa kemerdekaan Republik Indonesia.
Aksinya tersebut banyak menyerang pemerintah kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Untuk melengkapi data tulisannya, ia pernah mendatangi berbagai tempat di Indonesia untuk bertemu dengan tokoh masyarakat, ulama, maupun sejarawan. Di tahun 1913 Masehi, Habib Ahmad Assegaf pernah berlayar ke Singapura dan ke Indonesia untuk mengunjungi saudaranya yang tertua yakni di Bali. Sempat pula tinggal beberapa lama di Bali untuk berguru sekaligus berdakwah. Al-Habib Ahmad Assegaf wafat di Jakarta pada 1949 Masehi dan dirinya sempat ikut mendirikan Ar-Robitoh Al-Alawiyah yakni sebuah kepengurusan yang mencatat nasab mulia Nabi Muhammad SAW. Melalui pergerakan Ar-Robitoh Al-Alawiyah, dirinya mempunyai pengaruh yang sangat kuat di dalam memberikan petunjuk dan pentingnya persatuan di kalangan umat Islam dalam menghadapi penjajahan. Semua itu dapat dilihat dalam qasidah, syair serta nyanyian yang dirinya karang. Itulah 5 ulama dari kalangan habaib yang ikut berperan dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia fenomenal yang perlu kamu ketahui jasa-jasa dan pengorbanannya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin.